Cerita pertama. Melupakan bukan hanya perkara waktu. Kita berdua tidak mampu menjelaskan perihal masalah yang belum menemui titik terang. Haruskah memberi jarak untuk meredam emosi yang kian meledak? Kita berdua yang menjalani, tapi kenapa orang lain yang ambil alih kendali? Sudah seharusnya kita saling mempercayai, bukan termakan omongan orang lain dan berakhir saling membenci. Kini tidak ada lagi namamu di ponselku. Pesan yang disematkan sudah dihapus satu persatu. Foto yang memenuhi memori telah lenyap tanpa perlu ditangisi. Bahkan perasaan yang dulu tersisa telah kuhapus permanen. Apakah kamu tahu hal itu? Dambaan hati yang baru kini telah berganti. Mungkin karena lelah berjuang seorang diri dan pada akhirnya memilih pergi. Melupakan akan terasa lebih mudah bila tidak ada lagi kenangan yang mengarah ke akar kisah. Bukankah hubungan kita telah lama berakhir? Jadi, aku hanya ingin memberitahu kalau aku sudah menemukan seseorang yang akan menghapus jejak langkahmu. Seseorang yang akan menemani hari-hari bahagia tanpa banyak kisah abu-abu yang dihadiahkannya. Bukan ingin balas dendam hingga karena dianggap terlalu cepat menemukan pengganti. Maaf, tetapi aku tidak sepertimu merajut asmara dengan orang lain padahal kita masih bersama. Menemukannya bukan dalam jangka waktu yang singkat. Hari yang kian berganti, bulan yang selalu pergi, hingga genap 3 tahun setelahnya baru kutemui seseorang yang mampu meluluhkan isi hati. Berharap Sang Pencipta mengabulkan semua doa. Semoga dialah jawaban dari segalanya. Oke, ada Egi, ada Mas Yud. Halo, Mas Yud. Gimana, masih nonton One Piece kah? Oke, cerita selanjutnya. Aku bukanlah peramal andal. Berujung tawa yang meneteskan air mata. Berujung luka yang kian sulit untuk disembuhkan tanpa bisa bersama. Sabar mungkin, masih kutunggu kabar kepahitan darimu. Tanpa perlu menuntut sebuah alasan. Aku masih setia dengan janji-janji yang pernah kamu ucapkan. Kelak, hubungan ini akan jadi apa? Akankah bahagia seperti film romantis yang selalu kita lihat? Atau akan berakhir dengan kesedihan yang sangat menyakitkan dan menabur ribuan luka? Jangan biarkan aku berjuang sendirian. Aku tidak akan mampu untuk melakukannya. Kenapa kamu menghilang di tengah perjalanan panjang? Kenapa menyerah? Apakah aku tidak cukup berharga untuk kamu? Untuk kamu perjuangkan lagi, ataukah ada alasan lain di balik diammu itu? Maaf, aku bukanlah peramal andal yang bisa mengartikan sikap diammu. Apakah aku salah menuntut penjelasan? Aku hanya ingin hubungan ini terlihat terang untuk ke depannya. Jika ketenangan yang kamu butuhkan, aku akan memberikan waktu luang untukmu. Sekadar merehatkan pikiran dan juga hati. Seandainya hatimu sudah tenang, aku akan mendengarkan penjelasanmu. Meski penjelasan menusuk yang aku terima di akhir kisah kita ini. Halo, ada Mbak I. Lagi di mana Mbak I? Di Malang apa di rumah? Cerita selanjutnya.
Tidak lagi kutemui pelangi setelah hujan. Aku tidak bisa menjelaskan sejak kapan rasa suka itu mulai menyapa. Hingga akhirnya tinggal terlalu lama. Aku juga tidak berniat menghapusnya karena merasa bahagia juga terluka. Bahagia karena menyukai dirimu yang patut dikagumi dan terluka karena tidak kunjung bisa memiliki. Bukan paraslah yang membuatku jatuh hati, melainkan senyuman manis itu yang menjadi penyebabnya. Senyuman yang akan membuat semua orang jatuh hati, tutur kata yang meneduhkan. Lantas, apalagi yang harus kuakui? Kamu memang memiliki segalanya, hingga mampu menebar pesona dan terperangkap tanpa sengaja. Hari perlahan berganti, sang hujan pun pergi dan menghadiahi pelangi. Tampak indah dan membuatku menyadari bahwa kamu terlalu sempurna untuk kumiliki. Kamu hanya akan berakhir sebagai lembaran kisah yang tertulis dan tidak akan terbaca. Akhir kisah ini sudah tertuang sejak pertemuan pertama. Kita hanyalah dua orang asing yang salah satu di antaranya sangat pintar menyembunyikan rasa. Aku kira kamu mendekatiku karena benar-benar ingin berbagi rasa. Nyatanya, setelah sekian lama, baru ku ketahui maksudmu itu. Kamu yang berniat mendekatiku hanya karena menyukai dia, yang nyatanya adalah sahabatku. Bodoh memang. Aku terlalu perasa untuk kamu yang kurang peka. Kini, tidak lagi kutemui pelangi setelah hujan. Aku hanya tersenyum dan air mata yang perlahan mengalir. Terima kasih sudah sempat menjadi pelangi yang mewarnai hari-hari sedihku. Terima kasih untukmu yang berhasil merebut hatiku dengan mudahnya, hanya dengan senyuman yang meneduhkan hati. Dari Mbak I, ndek mana? Di rumahnya Pak D aku Mbak I. Ada Tanti bergabung. Cerita selanjutnya. Dia yang pernah singgah. Kamu mengingatkanku pada seseorang yang pernah singgah di masa lalu. Guratan senyum kalian berdua terlihat sama. Bahkan selera humor pun tidak jauh berbeda. Membuatku tertawa terbahak-bahak karena candaan yang tidak masuk akal. Tatapanmu selalu meneduhkan, membawaku untuk selalu berbahagia atas pencapaian yang telah ada. Terima kasih untuk semuanya. Jika suatu saat nanti pertemuan tanpa kesengajaan mempertemukan kita kembali, apakah boleh mengucapkan isi hati? Seseorang yang pernah kamu sembuhkan lukanya hanya ingin berucap rindu. Tapi aku lupa, sepatutnya rindu harus permisi dulu. Kadangkala rindu tidak diizinkan bertamu dan malah menyusahkan tuannya, karena datang di saat yang tidak terduga. Rindu hanya perlu titik temu, obatnya hanya itu. Setahun setelah kepergianmu, semuanya seakan berubah. Langit yang dulunya biru, kini hanya ditutupi mendung dengan rasa iba. Hayalan bodoh menyatu di tiap langkah yang kuayunkan. Bagaimana caranya mengubur rindu? Di mana rasa bersalah kian hari menggerogoti pikiranku? Bagaimana denganmu? Kulihat di ujung sana, senja tampak tidak berwarna. Alunan ombak kian menyesakkan dada dan penuh sengaja menyapa rambut hitamku. Mereka seakan menertawakan semua sesal yang diam-diam ku sembunyikan. Apakah tidak berniat kembali meski hanya lewat mimpi, ujarku merutuki diri. Berbahagialah di sana. Kamu tidak perlu tahu kalau manusia ini masih sangat cengeng karena kepergianmu yang tiba-tiba. Salam dariku, seseorang yang selalu mengagumimu meski tidak bisa bertemu lagi.
karena Sang Pencipta lebih merindukanmu. Hanya doa yang mampu kuhadiahkan. Semoga dipertemukan di kehidupan selanjutnya dan mengakhiri rindu dengan adanya temu. Oke, kita cerita selanjutnya. Kapan pulang? Hanya berani menamatkan tanpa ingin menjeda ulang. Permainan ini sedikit lagi menemui titik akhir, tapi dipaksa patah di pertengahan jalan oleh imbauan rasa yang semakin senyap terdengar. Ingin melalui semua rintangan denganmu, berbagi sedikit kabar tentang penatnya hari-harimu untuk memperjuangkan masa depan. Aku hanya butuh kabar untuk mengobati sedikit rindu yang menginginkan temu. Bukan menghilang, apalagi itu yang kamu inginkan. Tidak ada lagi pesan masuk yang terbaca. Tidak ada lagi sapaan di seberang sana yang berucap rindu itu nyata. Semuanya seakan berubah, menunggu tanpa kepastian, dan tiada kabar meretas mimpi indahku. Rasa yang dulu kita perjuangkan, kini hanya terdengar di ingatan saja. Jantung kita tidak lagi seirama, apalagi pola pikir yang membuat kita enggan untuk saling mengerti. Apakah semuanya akan berakhir dengan datangnya jarak dalam sebuah hubungan? Rasa yang perlahan menghilang, tidak lagi saling mengkhawatirkan, atau pertanyaan kapan pulang untuk kembali dalam dekapan. Tidak lagi pernah terdengar, jadilah tamu yang sopan, apalagi sampai melibatkan perasaan. Jangan hanya datang seolah menginginkan, lalu pergi setelah semua urusanmu selesai. Ini hati, bukan properti yang bisa diambil dan ditempatkan di mana kamu mau. Diri ini sangat mudah terluka dan sensitif atas rasa yang kamu tutup dengan paksa. Seharusnya tidak perlu ditanyakan lagi tentang hari-harimu yang mulai lapang tanpa hadirku. Harusnya akulah yang sadar diri di hubungan ini, untuk lebih peka membaca kiasan yang kamu gambarkan, bahwa kamu hanya ingin kita usai dengan kata diam-diam meninggalkan. Dari Mbak, hati-hati loh yo dewean dek omah iku. Iya Mbak, terima kasih. Cerita selanjutnya, sisi berbeda. Apakah ada ruang tunggu untuk memutar balik waktu sambil berbincang serius di selat tawa semu? Kita saling berbalik dan menjauh menuju sisi ujung masing-masing. Tidak ada lagi kutub berbeda yang membuat kita saling mengikat untuk kembali bersama. Kita sama-sama terkunci oleh tekanan tanpa mampu melepas. Perasaan itu telah menciut dan tidak lagi membara oleh api asmara. Hanya pasrah dan saling menyalahkan. Kita tidak lagi saling bertutur kata, bahkan hanya sebatas bertanya seberat apa luka yang menghancurkan suka. Kita terus bersama, tapi dengan rasa terpaksa. Tidak ditemukan lagi kehangatan dalam pelukan. Tidak kita temui lagi binar kebahagiaan dari tatap mata. Hanya senyuman yang selalu dipaksa agar terlihat baik-baik saja di depan mereka semua. Sampai kapan seperti ini? Lelah perasaan dan juga hati. Kita selalu menuntun kembali ke rumah. Tapi jalan pulang yang kita tuju telah berbeda arah. Jika tidak lagi saling mengisi relung sukma, pantaskah aku berkata iya untuk menyampaikan rasa yang ingin kamu selesaikan tanpa ada kata? Lebih baik berkata jujur daripada saling menjauh tanpa berniat pamit untuk kembali berkunjung.
mengalihkan kata-kata perpisahan agar terdengar lebih sopan dan tidak melukai hati sang pendengar. Melambaikan tangan dan berucap selamat tinggal, dan aku hanya tersenyum membalas lambaian tanganmu. Saling melupakan dan menghapus paksa sisa rasa yang masih tercipta. Sepertinya hal itu yang akan membuatmu bahagia. Kutatap diriku di pantulan kaca, hanya jawaban ini yang kuterima. Kebahagiaan tidak lagi bisa kita ciptakan. Kita berjanji tidak saling merindu lagi. Mari akhiri dengan hati yang lapang. Mari berjalan berjauhan agar saling melupa bahwa tidak ada lagi kita di cerita berikutnya. Semua hari terasa baik, semua duka terasa biasa saja. Seandainya semua orang merasakan jatuh cinta setiap hari, ku yakin tidak ada air mata yang terbuang percuma. Oke, sekian hari ini. Terima kasih.